Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Pertama, hormat saya kepada seluruh jamaah. Alhamdulillah pada kesempatan Ramadan tahun ini, inilah pertama saya mengisi Ramadan di masjid kita ini. Walaupun jadwal yang diberikan kepada saya direncanakan itu banyak, tapi yang bisa cuma satu kali malam ini saja. InsyaAllah mungkin di waktu lain kita bisa bertemu, khususnya dalam pengajian. Jamaah yang mulia, malam ini saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan satu cerita yang sebenarnya ini peristiwa, tapi bisa kita ambil sebagai petikan pelajaran, yaitu pasca wafatnya Rasulullah SAW. Pada waktu Rasulullah wafat, wajarlah situasi masih suasana duka cita lah. Walaupun secara syariat duka cita itu dibenarkan 3 hari saja, tapi tetap saja kalau orang besar meninggal atau wafat, apalagi Nabi dan Rasulullah, ya tentu saja itu menjadi satu peristiwa yang sulit untuk bisa dilupakan. Pasca peristiwa dikuburkannya Rasulullah SAW, bahkan sebelumnya, guncangan yang dihadapi para sahabat itu luar biasa. 2 model orang beriman. Satu model orang yang mencintai Rasulullah dan dikenal dengan sebutan As-Siddiq. Ternyata inilah orang yang paling tenang menghadapi peristiwa wafatnya Rasulullah SAW. Ya, kalau dibilang orang yang harusnya paling mencak-mencak menjerit itu dialah Abu Bakar. Satu lagi yang dikenal dengan sebutan Al-Faruq, orang yang mampu membedakan antara benar dan salah. Tapi keluar statement hampir-hampir menunjukkan dia tidak benar. Ketika itu dia sempat mengatakan kabarnya bahwa Rasulullah tidak wafat. Dia seperti Musa alaihissalam yang pergi ke Bukit Tursina dan nanti dia akan kembali kepada kita. Pernyataan ini muncul bukan karena sebab dia tidak percaya wafatnya Rasulullah. Ya, jadi beda itu. Ini muncul dari sebab beratnya rasa perpisahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak berapa lama setelah peristiwa ini, para sahabat ada yang duduk-duduk di masjid mereka, kalau bisa kita bilang berdiskusikan apa titik penting, apa pemicu utama yang menyebabkan Rasulullah seperti itu. Maksudnya adalah dia punya akhlak seperti itu. Jadi kalau mau dibilang apa sih akhlaknya ini, masing-masing melihat dari sudut pandang mereka. Ada yang mengatakan Rasulullah itu punya rasa sayang yang luar biasa, dan itu sangat terbukti itu. Ada yang mengatakan Rasulullah itu dermawan yang luar biasa. Ada yang mengatakan Rasulullah itu tak ada sakit hatinya sama orang. Pokoknya semua bicara tentang kebaikan akhlak itu muncul, tapi tak bisa diikat dalam satu kalimat. Apa pengikat, apa stimulus akhlak besar yang dimiliki oleh Rasulullah? Akhirnya mereka bertanya kepada 2 orang. Yang pertama adalah orang yang dari kecil tinggal bersama Rasulullah SAW dari sejak usia 7 tahun. Jadi wajarlah kalau dia ditanya, karena dia sudah mengikuti Rasulullah dari sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai wafatnya Rasulullah SAW. Itulah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua mereka tanya adalah istrinya, dan tergolong istri yang paling dekat kepada Rasulullah pasca wafatnya Khadijah. Dan bahkan Rasulullah meninggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika mereka bertanya kepada Ali, Ali tidak bisa jawab. Ali hanya mengatakan kana khuluquhu syai'un azim, akhlaknya itu luar biasa. Mereka tidak puas dengan kalimat ini, karena ini yang buat mereka juga tidak satu kalimat. Akhirnya Ali bilang, pergi jumpain Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mungkin dia punya jawaban yang lain. Aisyah ketika mereka tanya apa akhlak yang luar biasa dimiliki Rasulullah, Aisyah menarik napasnya dalam. Dengan bahasa, dengan wajah tertunduk, ya, dengan, saya perlu sampaikan, Aisyah ini ibu kita ini, emak kita ini sebenarnya. Jadi ada emak-emak kita. Jadi orang-orang beriman itu punya emak selain ibu kandungnya dan ibu mertuanya. Siapa?
istri-istri Rasulullah itu orang tua kita itu. Jadi sebenarnya orang mukmin harus tahu siapa siapa orang tua kita, emak-emak kita yang lain. Ya, kita tidak hanya belajar fikih, belajar akidah, tapi kita harus tahu siapa orang tua kita, dan itu adalah istrinya Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun ketika dia meninggal, Rasulullah meninggal dunia, usianya dikabarkan masih 19 tahun, masih sangat muda. Tapi dia selalu menempatkan posisinya, aku ibu kalian, jangan kalian segan bicara sama aku, jangan takut bicara dengan, nggak perlu tunduk-tunduk wajah kalian, karena aku mak kalian, bukan siapa kalian. Nah, begitu dia sering kalau ngomong. Karena wajar saja ada orang yang lebih tua merasa segan, atau sebaya sama dia segan kalau bicara. Nah, salah satu yang dia waktu itu dia, tapi saat itu dia yang tertunduk. Dan akhirnya dia mengeluarkan satu kalimat, kana khuluquhul Quran, bahwa Rasulullah itu akhlaknya Quran. Ini kalimat yang susah diterjemah, tapi mudah dipahami sebenarnya. Dari mana bermula akhlak? Ada orang dia tidak pernah, mohon maaf saya kepada jamaah, semoga Allah memberikan kita istiqomah, bisa rajin ke masjid ya. Walau selama ini mungkin di luar Ramadan kita tidak ke masjid, mungkin dengan nikmat Ramadan ini adalah pertama dan seterusnya kita akan rajin di masjid Allah ini. Nah, saya mau sampaikan bahwa ketika bicara akhlak, akhlak itu bukan sekali-sekali. Saya tak pernah berinfak, malam ini saya berinfak 100 juta. Itu bukan akhlak, itu bukan dermawan. Itu pasti ada sebab tertentu. Pertama mungkin hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua mungkin dia mau ikut pilkada jadi wali kota. Jadi macam-macam sebabnya. Ya. Nah, jadi kecuali kalau dia rutin. Memang dia tiap saat dia selalu berinfak. Sehingga kita kenal, pergi saja ke rumah dia, tidak pernah akan keluar orang dari rumahnya peminta-minta dengan tangan kosong, tidak pernah. Pasti saja ada yang dia bawa pun pulang. Itu baru namanya akhlak dermawan. Di mana Pak Anu? Jangan cari di warung, jam segini cari dia di masjid. Itu baru namanya akhlak. Jadi akhlak itu dia dari alam idea, kemudian muncul dalam bentuk perilaku. Perilaku ini dibiasakan, dan pembiasaan itu memunculkan karakter. Itulah akhlak. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Quran, akhlaknya itu Quran. Kenapa Quran akhlaknya? Karena idea atau ide, pakai bahasa kasarnya, itu dalam hati jatuhnya. Kepada siapa Al-Quran diturunkan? Kepada Nabi Muhammad SAW. Kemana? Munazzal ala qalbi. Dia turun ke dalam hatinya. Kenapa harus ke dalam hati? Karena hati tempat bersemayamnya iman. Ayo kita bicara baik saja dulu. 2 malam ini kita bangun sahur. 2 malam ini kita ke masjid, atau 3 malam sudah kita ke masjid. Ya. Apa yang kita lakukan dalam 3 malam ini? Kenapa kita bisa ke masjid? Karena hebatnya kita? Enggak. Apa yang menggerakkan kita berangkat ke masjid dan bangun sahur tadi malam dan puasa 2 hari ini? Jawabannya, ada taufik yang ditanamkan Allah ke dalam hati kita. Saya sudah pernah sampaikan mungkin di pengajian yang lalu. Apa beda taufik sama hidayah? Taufik itu adalah petunjuk yang enggak usah lagi pikirkan. Itu akan dengan mudah kita kerjakan. Tiba-tiba saja seorang pemabuk itu rajin masuk masjid. Kenapa? Dia dapat taufik dari Allah itu. Akhirnya dia rajin ke masjid. Kenapa? Dia dapat hidayah. Nah, itu kalau membedakannya di situ. Nah, hati itu tempat bersemayamnya taufik. Jadi hidayah yang paling inti itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Quran itu turun ke situ. Ketika Quran itu perintah sifatnya, maka tidak sulit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan apa yang merupakan perintah itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Nabilah orang yang pertama seperti itu. Makanya ketika kemarin ada pernyataan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum tentu masuk surga, mafhum mukhalafahnya Nabi masih mungkin masuk neraka. Pernah dengar ada tokoh yang ngomong begitu beberapa waktu yang lalu kan, dan dia tidak bertobat dari kalimatnya itu. Memang ada hadis Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah kau juga punya setan pada dirimu?" "Ya, tapi Allah telah membuat setanku itu menjadi seorang yang muslim." Artinya apa? Bahwa karena Allah berperan kepada Nabi dalam bentuk apa? Memberi taufik, memberinya hidayah, memberinya kenabian, maka dia diselamatkan dari semua sebab.
yang membuat dia layak masuk neraka. Tidak ada sebab yang memungkinkan dia masuk neraka lagi. Kenapa? Karena dia model kita, dia contoh kita. Dan apa yang menjadikan dia contoh kita adalah Al-Quran. Makanya kalau mau rindu sama Nabi, ini obat pelepas rindunya ini, Al-Quran. Ustaz, saya tidak mengerti artinya. Baca saja, baca saja, terus baca sampai nanti Allah akan memberikan pengertian kepadamu. Karena Quran ini unik, Pak. Ada anak kecil usia 7 tahun hafaz Quran. Kalau anak kecil bisa nengok, dia bisa baca. Ini tidak bisa melihat sejak lahir. 3 tahun dia sudah biasa mendengarkan suara Al-Quran. 4 tahun dia sudah mulai rajin membaca Al-Quran, mengikut bacaan seorang imam atau seorang qari. 7 tahun dia sudah hafaz Quran tanpa pernah memegang mushaf, karena dia tidak pernah tahu mushaf itu seperti apa bentuknya. Artinya, kalau Allah mau, Quran ini unik. Orang buta bisa menghafalnya. Ada orang yang menghafalnya sejak usia 60 tahun. Setelah 60 tahun baru dia menghafal Quran, dan dia jadi hafiz Quran. Unik ini Quran. Ada orang yang dia hafiz Quran, satu hari baca Quran 10 juz. Saya Ramadan ini saya coba untuk bisa ngejar 10 juz. Masya Allah, saya belum bisa. Paling hebat saya bisa 7 juz, 8 juz. 10 juz saya belum sampai. Satu hari dia baca 10 juz, satu hari dia operasi besar. Operasi besar kan harus disuntik, Pak. Dan disuntik tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi? Pada saat dia operasi dan dokter bekerja, dokter mengatakan, demi Allah aku bersaksi bahwa selama masa operasi tubuhnya tidak bergerak, tapi mulutnya terus membaca Al-Quran. Subhanallah. Kenapa? Karena hati itu hidup. Kalau hati itu tidak hidup, maka tidak bisa. Jadi bagaimana penerimaan kita kepada Al-Quran? Ini persoalannya sekarang. Kita tidak bisa, kita tidak seperti Rasulullah yang Al-Quran ditanamkan langsung ke dalam hatinya. Jadi bagaimana penerimaan kita kepada Al-Quran? Dimulai dari meyakini bahwa tidak ada satu huruf pun yang tidak datang dari Allah. Itu dulu. Jadi penerimaan yang tanpa keberatan, penerimaan yang menyerah kepada keputusan Allah atas semua ketetapan ini. Kitab apa ini? Ini adalah kitab yang mengajarkan kita untuk bisa sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini kitab yang mengajari kita untuk bagaimana kita bisa sukses karena belajar hukum sebab akibat, tapi juga bisa sukses karena tidak perlu bicara sebab, kita ambil saja akibatnya. Urusan sebab biar Allah yang atur. Ini kitabnya. Maksudnya apa? Ada keimanan yang harus pakai otak untuk mewujudkan imannya. Tapi ada keimanan yang tidak perlu menggunakan otak kita. Cukup meyakini bahwa dia punya kemampuan melakukannya. Dan biarkan dia yang melakukannya. Di wilayah inilah Allah menyuruh kita memperbanyak berdoa. Oke. Kalau kita menanam jambu madu, kan bisa ditanam di pot ya Pak? Jambu madu itu pernah tahu kita ya, jambu yang manisnya luar biasa, itu jambu air yang manis luar biasa. Nah, otak itu sudah bisa nanam di pot, otak itu sudah bisa nanam di tanah, otak itu sudah bisa buat jambu itu terus berbuah sepanjang musim. Itu kata otak. Tanahnya harus begini, batangnya jangan biarkan dia, atau karena jambu madu ini unik dia, nanti buahnya bisa muncul di satu batang, satu ranting yang bisa patah karena sebab banyaknya buah di situ. Maka kalau sudah muncul sekian banyak buah, maka harus begini, kata otak. Tapi pertanyaannya, siapa yang setelah kita menanam benihnya, memberikan pupuknya, mengairinya setiap hari, siapa yang menumbuhkan jambu itu? Ini wilayah yang jangan bicara sebabnya, tapi ambil akibatnya dari Allah. Yang namanya akibat itu adalah akibat yang positif. Ada orang tidak tahu lagi mau obatnya apa, dia baca di air putih ini, ya Tuhan berikan kesembuhan kepadaku. Dia tidak bicara sebab, tapi dia bicara akibat. Kenapa? Yang berikan akibat positif bagi kesembuhan itu adalah Allah. Dan di titik inilah ilmu yakin itu harus dimunculkan. Siapa yang buat kita masuk surga? Allah. Maka jangan minta surga kepada makhluk. Artinya apa? Kalau bapak ingin usaha sukses, panggil anak yatim, tapi jangan suruh mereka berdoa agar usaha bapak sukses. Karena kalau mereka berdoa usaha bapak sukses, maka insya Allah usaha bapak sukses, tapi akhirat tidak dapat.
Kenapa? Ketika bapak nagih nanti, mana pahalaku waktu ngundang anak yatim ya Allah? Kau kan waktu itu tidak minta sama aku kan? Kau kan minta supaya usahamu sukses, dan mereka sudah doa mereka sudah kukabulkan, apalagi? Ya Allah, maka jaga keikhlasan niat kita. Panggil anak yatim, kasih mereka makan, bilang bahwa ya Tuhan, aku hanya berharap kepadamu. Semoga bahagian dari pemberian ini adalah caramu untuk akhirnya kau memberi lebih banyak kepadaku, dan aku akan gunakan untuk taat kepadamu. Ya Tuhan, aku telah kau berikan rumah lebih dari satu, bahkan rumahku 7. Aku takut kalau nanti aku mati, 7 rumah ini akan menjadi masalah bagiku. Jangan kau kasih 7 rumah ini kepadaku untuk menjadi sebab aku masuk neraka. Kalau memang ini sebab aku masuk neraka, ambil lagi ya Allah, aku tak butuh ini. Tak ada gunanya terhormat di hadapan makhluk di muka bumi, tapi di akhirat Allah menghinakan kita, tidak ada gunanya. Tak ada gunanya jadi presiden di muka bumi, tapi najam lebih kecil dari semut di mata Allah pada waktu nanti di akhirat. Oke, karena khuluquhul Quran. Saya dikasih waktu 20 menit, masih ada 4 menit lagi insyaallah. Ya. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa sampai punya akhlak Quran? Pertama, bitilawatihi, baca dia. Makanya aktivitas kita Ramadan kan banyak membaca Al-Quran. Pak Ustaz, saya belum pandai baca. Orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang berat karena dia belum paham, tapi dia mendekatkan diri kepada Allah dan dia terus belajar, maka dia dapat 2 pahala dari situ insyaallah. Baca Al-Quran. Bagaimana kita bisa tahu jalan kalau kita tidak baca peta? Sementara Quran ini adalah petunjuk jalan menuju Allah, menuju ridha Allah, menuju semua kesuksesan yang kita mau. Itu pertama. Kedua, bitadabburihi, dengan merenungkan ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Tak ada Tuhan. Aku tak perlu Tuhan selain Allah. Batu aki itu bukan karena pakai batu aki rezekiku bagus, enggak ada urusan itu. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Enggak ada urusan, pakai tidak pakai enggak ada masalah. Nggak ada sama aku, ini adalah apa istilahnya keberuntungan. Ya, apapun nggak ada. Keberuntunganku adalah ketika aku tunduk sama Allah. Allahus Samad, Allah tempat aku minta. Yang pasti Allah tidak akan kasih sesuatu yang mencelakakanku. Seorang anak sudah bisa naik kereta tapi ngebut-ngebut, dia minta kereta sama orang tuanya, Allah tak kasih sama dia. Kenapa? Orang tua tak kasih. Kenapa? Takut anaknya celaka. Jadi pahami saja kalau kita minta sama Allah tidak dikasih, bukan Allah tidak mau. Nanti tunggu. Anak saya ada laki-laki 7 orang. Dari berapa tahun yang lalu, itu laki-lakinya, perempuannya 2 orang. Ya, dari berapa tahun yang lalu sebelum PS4 keluar dia minta PS4 sama saya. Sampai tadi siang dia minta lagi sama saya. Karena saya buat tantangan untuk bisa terima, saya belikan harus bisa baca Quran 5 juz sehari. Tadi dia mau terima tantangan. Rupanya saya salah memahami. Sampai detik ini saya belum kasih. Pertanyaan, apa saya tidak punya uang? Insya Allah ada rezekinya. Apa saya tidak mau kasih? Saya mau kasih. Tapi kenapa belum saya kasih? Belum punya PS4 saja saya sudah susah mengendalikannya, apalagi nanti dia punya PS4. Nah itu maksudnya. Jadi nantilah itu dia, orang tua itu lebih paham kapan ngasihnya. Bitadabburihi. Kemudian apalagi? Bitahfizihi, dengan menghafaznya. Jangan dengar orang yang mengatakan tidak perlu menghafal Quran karena Quran sekarang sudah bisa ditaruh di HP. Bagaimana cara mencari? Tinggal buka indeks. Jangan. Karena Quran, orang itu nanti di yaumul akhir dibangkitkan di surga, disuruh baca Quran sebanyak yang dia hafal. Setiap satu ayat naik derajatnya. Setiap satu ayat naik derajatnya. Semakin banyak kita bisa menghafaz Quran, maka semakin tinggi kedudukan kita di hadapan Allah. Jadi jangan dengar manusia-manusia yang tidak mau menghafaz Quran itu. Apalagi sekarang banyak Quran sudah mulai aneh-aneh. Bahkan bukan Quran yang aneh, orang yang menganeh-anehkan Quran. Jadi kalau kita pegang Quran, kita tahu hukum nanti. Oke? Yang terakhir, ini yang paling berat. Litatbiqihi, dengan menerapkan Al-Quran itu. Jadi para sahabat itu ada dia smart card kalau pakai bahasa sekarang. Jadi ada diambil mereka 5 atau 10 ayat. Misalnya begini. Wa ibadur rahmanul ladzina la yamshuna fil ardi hauna. Hamba Allah yang Maha Rahman adalah mereka yang tidak berjalan di muka bumi dengan angkuh. Oke, mereka catat itu, mereka terapkan. Kalau cuma sekedar kita nggak punya apa-apa, nggak angkuh, ya wajar. Orang susah jalannya tawaduk, ya wajar. Yang rumit ini kalau kita udah punya jabatan, jalan di depan bawahan,
kita punya kekayaan, jalan di depan orang miskin, kita punya kecantikan, dengan kecantikan itu seringkali orang angkuh, dengan kekayaan seringkali orang angkuh, dengan jabatan seringkali orang angkuh. Bisa enggak kita terapkan Quran ayat yang satu ini? Mereka itu pada malam hari, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Mereka adalah orang yang kalau malam datang tua yang amal ibadah mereka. Sujjada wa qiyama. Mereka menghabiskan waktunya untuk sujud, menundukkan diri mereka kepada Allah, wa qiyama. Dan mereka tegak melaksanakan ibadah salat. Terapkan coba. Bisa enggak tiap malam kita buat? Berat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita. Ambillah pelajaran yang bisa diambil dari yang saya sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita semua, kalau tak jumpa lagi, kita jumpa nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jumpa lagi, haruslah kita berjumpa dalam kebaikan. Semoga Allah jaga kita semua. Ingat, kita Ramadan masih cukup panjang kalau Allah kasih rezeki usia sama kita. Jangan khawatir kalau berdosa, minta ampun, karena Allah sedang mencecer-cecer ampunan begitu banyak sama kita asal kita minta sama Dia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.